balik lagi dengan saya Iksan, dan dalam video kali ini kita ada dipinjemin mobil sama Mas Ridwan Hanif. Ini ada Toyota Raize yang kemarin mungkin sempat viral ya karena IMX juga. Nah mungkin nanti kita bahas sedikit aja karena yang bahas Toyota Raize pasti udah banyak review-reviewnya di YouTube dan udah bagus-bagus. Mungkin kita bahas yang bagian yang menurut kita menarik. Nah pertama di sini body kit ya, body kit. Jadi itu dari RH Performance. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian depan sini, kemudian di grill ini juga udah diganti. Ini made in Indonesia ya. Jadi emang Mas Ridwan itu lagi membangun sebuah brand gitu ya. Ada velg sama body kit di yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian mau order itu bisa di RH Performance Instagramnya. Nah jadi di sini udah diganti body kitnya, ada yang di depan, kemudian di samping, di side juga itu ada ya. Jadi di ductile di belakang juga udah diganti. Kemudian kalau yang bagian bumper belakang atau bodi belakang hanya di bagian bawahnya aja. Nah jadi itu kurang lebihnya. Menariknya kalau misalnya kita beli body kit ini dari RH Performance itu ada garansinya. Jadi misalnya nanti mungkin ada patah, kemudian ada yang rusak, nah itu bisa digaransi asal bukti pembeliannya masih ada. Dan juga menariknya bisa dibeli eceran. Maksudnya eceran tuh depannya doang misalnya, atau grillnya doang, atau sampingnya doang, atau belakangnya doang. Nah itu juga bisa banget. Jadi misalnya kalian tertarik, langsung aja kunjungi RH Performance. Nah kemudian kemarin juga karena misalnya kita itu adalah spesialis di speedometer kan, mungkin nanti kita juga lihat bagian speedometernya. Gimana sih Toyota Raize untuk speedometernya? Mending kita masuk ke dalam aja. Nah kalau misalnya kita lihat ini Toyota Raize itu speedometernya sudah full digital, sudah full LCD. Jadi kalau misalnya tadi dihidupin ada tulisan welcome-nya gitu ya, kemudian udah full digital. Menariknya di sini itu bisa kita ganti temanya sesuai dengan keinginan. Jadi bisa pakai yang ada di sini gitu ya, bisa dipakai ini tombol-tombol yang ada di setir. Jadi kita tinggal misalnya, contoh misal kita mau ganti ya. Ini harus ditutup dulu. Misalnya ditutup dulu kita. Nanti kita di sini bisa ganti displaynya. Kemudian mau pakai tema yang mana nih? Kita di sini ada beberapa, ada 4 display yang bisa dipilih. Kemudian juga nanti yang dipilih itu sesuai selera aja. Tinggal nanti tema-temanya bisa kita ganti. Kemudian di sini karena itu temanya bisa diganti, jadi lebih menarik juga. Mungkin nanti sepertinya menarik juga kalau misalnya SPD Speedometer nanti buat hal yang serupa, atau mungkin nanti saya minta tim R&D-nya SPD Speedometer buat bikin speedometer yang full digital kayak gini, yang temanya bisa diganti-ganti. Nah mungkin itu menarik. Jadi nanti untuk speedometer yang misalnya belum digital, pingin didigitalin, nah itu bisa. Mungkin nanti saya langsung minta deh ke tim risetnya. Nah, di sini bagian head unitnya juga udah diganti sama yang Android dari Asuka. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, kamera mundurnya juga bagus banget sih. Jadi emang ngebantu banget kalau misalnya kita lagi parkir. Nah, kalau misalnya ini kita coba, nah jernih banget nih di belakang. Gitu. Jadi selain itu, ada juga yang menarik karena kita kemarin di SPD Jakarta itu habis ganti LED interiornya. Tadinya tuh kan originalnya itu warnanya orange ya, tapi kita udah ganti putih semua untuk saat ini. Nah, jadi di sini tombol-tombolnya itu udah putih semua, jadi kelihatan lebih elegan, lebih modern, dan juga tentunya lebih futuristik. Biasanya tuh kan warna originalnya tuh kalau nggak orange, mobil-mobil itu ada lagi warnanya hijau. Nah biasanya orang itu pingin ganti jadi putih atau ice blue, biasanya sih itu. Jadi di sini tombol-tombol di sini udah kita ganti warna putih semua, di setir udah kita ganti, power window udah kita ganti, di transmisi sini matic-nya juga udah kita ganti, jadi putih semua. Oke, mungkin sekarang kita keluar lagi karena velgnya juga udah diganti. Nah, ada yang lupa. Tadi sebenarnya di body kit bagian depan gitu ya, di sini itu udah dikasih fog lamp. Kalau misalnya kalian lihat di YouTube-nya Mas Ridwan Hanif, sebelumnya tuh belum ada fog lamp-nya, tapi sekarang udah ditambahin fog lamp jadi lebih cakep. Kemudian di sini di bagian velgnya itu udah pakai GMC wheel. Nah, mungkin ini dari garasi drift, terus juga bannya udah diganti ban yang off-road. Nah, kemudian di sini di velg
di NZ Wheel ini, itu kan kalau misalnya kalian tahu bisa dikunjungi ya. Ini juga brand asli Indonesia gitu. Jadi Garasi Drift membuat sebuah velg yang keren banget. Warnanya sih ada beberapa varian, tapi yang dipakai di mobil ini warna yang putih. Nah, kalau kaca film sendiri udah pasti kalau Mas Ridwan pakainya Solar Guard karena enak banget juga sih. Jadi mungkin itu aja untuk review kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.